waktu itu kan pandemi nih Bu, COVID ya. Itu kan perekonomiannya kan sedang menurun tuh ya. Jadi apa yang harus kita lakukan itu dikala perekonomian itu sedang menurun? Itu adalah salah satu penyebab dari resesi ini. SMA Negeri 1 Asdap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di studio 97 SMA N 1 Astana Japura. Kali ini kita akan membahas tentang perekonomian pada saat ini. Saya sebagai host, Tia Sofiatul Diana SPDI. Saya juga sebagai guru mata pelajaran geografi dan ekonomi. Sekarang kita kedatangan narasumber yaitu Bu Karlina Widayanti. Di sini beliau adalah guru mata pelajaran ekonomi. Untuk lebih jelasnya kita tanya ke beliau, Bu Karlina Widayanti SE, perekonomian pada zaman sekarang ini seperti apa? Untuk perekonomian saat ini ya secara global itu menurut IMF ya, International Monetary Fund itu memprediksi bahwa sepertiga dari ekonomi dunia itu kemungkinan akan mengalami resesi ekonomi gitu ya. Tapi menurut Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani ya, Indonesia itu tidak termasuk ke dalamnya ya. Itu dikarenakan Indonesia ya, negara kita itu pemulihan ekonominya itu terus mengalami penguatan ya, terus menguat dari 3% menjadi 5% di tahun 2022 ya. Cuman untuk tahun 2023 ini tantangan ekonomi negara ya dunia gitu ya secara global itu semakin berat. Oleh karena itu kita harus tetap waspada seperti itu. Tadi kan Ibu bilang ada Resesi. Ya, Resesi. apa sih itu resesi itu? Kalau resesi ekonomi itu menurut OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan ya, resesi itu adalah suatu kondisi di mana perekonomian negara ya itu mengalami penurunan ya atau kemerosotan, dan itu dalam jangka waktu yang lama gitu, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, sebelum ke cara masyarakat menghadapi resesi itu pasti ada tanda-tandanya dong Bu, tanda-tanda resesi suatu negara tersebut itu apa aja ya Bu? Kalau tanda-tanda suatu negara mengalami resesi itu ya tadi ya terjadinya inflasi yang cukup tinggi gitu ya, dan ini membuat daya beli masyarakat itu menurun gitu. Nah selain itu yaitu naiknya tingkat suku bunga. Ini karena ketidakstabilan pendapatan nasional ya, diantaranya ketidakstabilan konsumsi ya, investasi, pengeluaran, sampai ekspor dan impor. Nah, untuk tanda-tanda yang keempat ya, itu bisa berupa menurunnya lapangan pekerjaan ya, itu bisa meningkatkan pengangguran ya tentunya di suatu negara. Nah, itu diantaranya beberapa tanda-tanda suatu negara mengalami resesi. Ya. Kan waktu itu kan pandemi nih Bu, COVID ya. Itu kan perekonomiannya kan sedang menurun tuh ya. Jadi apa yang harus kita lakukan itu dikala perekonomian itu sedang menurun, kan orang yang bekerja itu diberhentikan karena itu tidak ada pemasukan untuk membayarkan karyawannya. Itu kan karena mungkin kasus COVID yang sedang melanda saat waktu tahun 2020. Mulai COVID itu awal Maret ya, 2020. Nah, itu bagaimana untuk menghadapi waktu 2 tahun yang lalu itu tentang COVID yang tentang perekonomian sedang menurun tersebut? Oh gitu. Ya, untuk pandemi COVID-19 ya, pandemi COVID-19 atau yang kita sebut dengan coronavirus ya, itu
adalah salah satu penyebab dari resesi ini, ya, ada kaitannya dengan resesi, ya. Itu salah satu penyebabnya. Jadi terjadi goncangan ekonomi, ya, itu salah satunya akibat dari terjadinya pandemi COVID-19, ya, COVID-19 ini, sehingga menimbulkan ketidakstabilan dalam perekonomian, gitu. Nah, selain dari itu juga perang, ya, antara Rusia dan Ukraina, ya, yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun ini, kan, itu mengakibatkan terganggunya pasokan komoditas, ya, beberapa komoditas. Nah, dua penyebab tersebut itu membuat inflasi nih, ya, inflasi yang cukup tinggi, gitu. Inflasi itu kan naiknya harga-harga barang, ya, tidak cuma satu barang, ya, tapi banyak, ya, dalam jangka waktu yang cukup lama, gitu. Nah, seperti itu. Nah, untuk cara bagaimana, ya, masyarakat menghadapi resesi ini, gitu, ya, itu ada beberapa langkah yang ditempuh, ya, yang bisa dilakukan oleh kita, ya, sebagai masyarakat secara awam, gitu, ya. Yang pertama itu adalah mengontrol, gitu, ya, mengontrol keuangan dengan bijak, gitu. Misalnya dengan membeli barang-barang yang seperlunya saja, gitu, atau dengan kata lain tidak bersifat konsumtif, gitu, mengurangi perilaku hidup konsumtif seperti itu. Nah, langkah yang kedua yang bisa dilakukan adalah dengan kita tidak tergiur, ya, dengan hutang, gitu, ya. Kalau misalnya kita sudah terlanjur berhutang, kita harus segera melunasi hutang tersebut. Sebelum tingkat suku bunganya itu meroket, gitu, atau naik secara tajam, gitu. Nah, yang ketiga, langkah yang bisa kita lakukan itu, ya, dengan memperkuat kondisi keuangan kita, gitu. Misalnya dengan pengadaan atau menambah investasi dan saving, ya. Saving itu menabung, ya, investasi dan tabungan, gitu. Nah, yang terakhir yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara mencari tambahan penghasilan, ya. Nah, ini nih tambahan penghasilan nih, ya, pernah kita lakukan, Ibu, ya, misalnya Caranya berbisnis. Ya, berbisnis seperti itu. Atau kita bisa membuat cemilan lalu menjualnya, gitu, ya, ke teman-teman kita atau sekitar kita, gitu. Yang pertama sih untuk usaha, ya, kita pilih usaha-usaha yang minim modal paling tidak, gitu. Atau kalau bisa sih tidak ada modal, gitu. Tapi zaman sekarang kayaknya tidak ada semuanya butuh modal walaupun sedikit, Bu. Iya, ada iya sih sih. yang kebetulan saya di sini juga ini, ya, Bu, untuk sampingan punya ini nih, ikutan bisnis kayak semacam MSI. Kalau dibilang ini mah apa namanya? MLM, ya, tapi Iya, MLM. Itu bisnis online, ya, tidak selalu upload, ya, misalkan contoh di media sosial, mau di Instagram atau di Facebook atau media sosial lainnya, itu walaupun kita tidak selalu upload atau promosi bahasanya, itu banyak orang-orang yang terdekat yang berdatangan ke toko atau bisnis yang kita jalani, masih ada karena sudah tahu, ya, Bu, ya, pemasukan, gitu, ya, Bu. Barangkali Bu Kalina ikut bisnis juga. Saya juga anggota MSI loh, Bu, PT MSI, ya, Mahkota Sukses Indonesia. Nah, ini untuk MSI sendiri itu produk-produknya kesehatan, ya, Bu, ya. Kesehatan, ada juga kecantikan, ya kan, ya. Itu saya juga bergabung, tapi mungkin lebih lama daripada Bu Tia, gitu, ya. Kalau saya termasuk baru, gitu, dan kurang begitu aktif. Kalau Bu Tia lebih aktif nih. Nah, selain dari PT MSI, saya juga tergabung menjadi anggota atau member dari Milagros, ya. PT Milagros Indonesia Megah, ya. Di situ produk-produknya juga produk-produk kesehatan, gitu, berupa air alkali, ya, air kesehatan, ya, pH 9,4, ya. Ada juga produknya minuman rekolagen, ya, terus Prodeslim merah, ya, untuk kecantikannya juga ada, gitu, ya. Skincare-nya, gitu, ya, ada. Itu termasuk produk terbaru. Nah, selain itu juga PT Milagros ada lagi nih, Bu, saya punya banyak sampingannya nih, bukan buat
itu tambahan penghasilan. tambahan Iya, penghasilan ya dalam begitu. perekonomian sekarang kan Iya, pengeluarannya betul. banyak kan. Bertambah Segala- kebutuhan, harga-harga semakin mahal ya. Untuk mensiasatinya ya dengan begitu kita mencari tambahan penghasilan gitu ya, yang sebisa kita aja gitu ya. Saya juga tergabung dalam MLM HNI HPAI. HNI itu Halal Network Internasional ya. HPAI itu Herba Penawar Al-Wahida Indonesia. Nah, itu tuh jangan salah loh Bu, MLM itu kan multi level marketing ya. Ini berarti penjualan berjenjang. Itu menurut Ketua MPR RI ya Republik Indonesia Bapak Bambang Susatyo itu mengatakan bahwa menilai bahwa MLM ini adalah bisa untuk mengatasi pengangguran gitu, bisa untuk mengatasi pengangguran ya, sehingga roda perekonomian itu berjalan gitu. Jadi tentang perekonomian ini kita itu harus pinter-pinter ya Ya, untuk betul. mencari sampingan Tambahan untuk penghasilan, tambahan ya. penghasilan buat Supaya kita kebutuhan bisa sehari-hari ya. Heeh. Tidak terasa nih kita berbincang-bincang di Iya, nggak terasa ya, Bu, ya. podcast SMAN 1 Astana Japura. Bagaimana nih Bu Karina untuk kesimpulannya? Kesimpulannya ya kita jangan takut ya dengan perekonomian yang diprediksi mengalami resesi di tahun 2023 ini ya, dan kita harus yaitu tadi berusaha untuk mengontrol keuangan dengan bijak ya, kemudian memperkuat perekonomian dengan investasi dan tabungan ya. Kemudian ya itu tadi yang terakhir adalah mencari tambahan Berbisnis ya. penghasilan. Baiklah, untuk menutup perbincangan kita pada hari ini, mari kita sama-sama gaungkan ya podcast SMAN 1 Astana Japura. Maju bersama menjadi juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. SMA Negeri 1 Asdam.